Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa merebaknya virus corona yang sampai hari ini belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Maka ini mengakibatkan terjadinya perpanjangan efek terhadap berbagai macam aspek kehidupan. Salah satunya dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, maka sekolah-sekolah kita pada hari ini belum bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Sehingga hanya satu alternatif yang mungkin masih bisa dilakukan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun metode ini ternyata bukan tanpa resiko. Terbukti masih banyak kekurangannya. Nah, oleh karena itu, maka agar pembelajaran jarak jauh ini menjadi salah satu model pembelajaran yang bisa dimaksimalkan, maka perlu adanya sinergitas dari semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencoba memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh agar menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang bisa diandalkan selama masa COVID ini masih berlangsung. Maka yang pertama itu adalah tugas pemerintah untuk menyediakan atau menyiapkan panduan belajar minimal untuk dilaksanakan oleh seluruh guru yang ada di Indonesia. Hari ini guru-guru kita yang ada di seluruh Indonesia, mereka bereksplorasi, mereka menggali ide gagasan sendiri untuk menghadirkan pembelajaran yang sebaik mungkin di sekolahnya atau di tempatnya masing-masing. Dan merdeka belajar jangan dijadikan sebagai alasan untuk membiarkan guru-guru kita bertualangan bebas begitu saja. Karena tidak semua guru siap menjadi petualang. Oleh karena itu harus ada panduan minimal. Panduan minimal yang bisa dilakukan, yang bisa dijadikan oleh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia sebagai panduan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh yaitu adalah ketersediaan akses internet. Bagaimana pemerintah bisa menyediakan akses internet yang gratis? Selama masa COVID ini, alangkah baiknya jika guru dan siswa itu diberikan akses internet yang gratis. Karena sebagus apapun bahan materi yang disiapkan oleh guru, sebagus apapun konsep metode yang disiapkan oleh guru untuk pembelajaran online, jika guru tersebut tidak punya akses yang bagus terhadap internet, atau anak-anaknya yang tidak punya akses yang bagus untuk internet, maka semuanya akan jadi sia-sia. Dan hal yang juga tidak kalah pentingnya, pemerintah perlu menyediakan instrumen pengawasan yang menjamin betul-betul terjadinya proses pembelajaran jarak jauh di semua satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, hal yang harus bertanggung jawab dan mengambil peran penting dalam menghadapi proses pembelajaran jarak jauh ini adalah kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah pada masa pembelajaran jarak jauh ini mengalihkan dana BOS, peruntukan dana BOS dari hal-hal yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian difokuskan pada proses pendukungan kegiatan belajar jarak jauh. Bagaimana sekolah bisa memfasilitasi gurunya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan menyediakan akses internet. Contohnya, kalau lebih irit, sekolah bisa mengadakan jaringan internet di sekolah, sehingga guru-guru bisa melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan di sekolah. Jadi guru bisa masuk seperti hari biasa di sekolah, mereka bisa menggunakan jaringan internet yang disediakan sekolah, dan itu jaminan bahwa mereka bisa melaksanakan kegiatan jarak jauh dengan akses internet yang ada, terjamin adanya di sekolah. Kemudian yang kedua, membangun lab sekolah. Nanti di lab inilah guru-guru itu diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi berbagai macam konten-konten pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Sekolah bisa memanfaatkan masa corona ini untuk membangun lab yang di situ nanti akan disediakan perangkat komputer yang mumpuni untuk melakukan video editing atau graphic editing. Kemudian juga disediakan studio yang mumpuni yang bisa merekam dengan kualitas yang bagus berbagai macam konten yang akan dibuat oleh guru-gurunya, dan guru-gurunya akan tertantang untuk membuat konten-konten yang terbaik yang bisa dibuat. Kemudian kepala sekolah bisa sinergi dengan para pengawas, baik dengan koordinator wilayah, untuk membuat konsep-konsep pembelajaran jarak jauh yang sesuai dan cocok dengan kondisi di lingkungan tugas mereka masing-masing, dan itu akan disebarkan kepada guru-guru di tempat setempat. Kemudian peran yang ketiga yang harus mengambil peran yang tidak kalah pentingnya yaitu guru. Guru harus tetap menjaga marwah keguruannya. Jangan sampai terjadi ada tuduhan
guru makan gaji buta selama pembelajaran jarak jauh. Padahal sesungguhnya saya tekankan kembali, saya ini guru dan saya sampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh jauh lebih sulit, jauh lebih besar modalnya dibandingkan pembelajaran tatap muka. Kalau pembelajaran tatap muka, guru cukup masuk ke dalam kelas, kemudian dia menyampaikan materinya dengan bermodalkan mulutnya dan gestur tubuhnya dan berbagai macam kemampuan yang ada dalam dirinya, maka pembelajaran dapat berlangsung dan hasilnya lebih maksimal. Tapi pembelajaran jarak jauh itu membutuhkan kemampuan guru untuk menyiapkan bahan ajar yang bukan hanya bahan tertulis, tapi bagaimana dikemas menjadi salah satu konten yang ketika dikirim melewati media sosial itu membuat anak jadi tertarik untuk ikut belajar, bisa dipahami oleh semua siswa. Jadi belajar jarak jauh tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan belajar tatap muka yang jauh lebih mudah dibanding belajar jarak jauh. Nah, kita sebagai guru harus punya marwah menjaga harkat martabat kita agar tidak dituduh memakan gaji buta, yaitu dengan menyiapkan berbagai macam konten, bahan ajar yang terbaik dan terbagus sehingga itu dapat dinikmati oleh siswa-siswa kita. Yang berikutnya orang tua. Pada masa penyebaran COVID-19 ini, peran orang tua berada pada posisi yang paling sentral. Guru tidak bisa menyentuh anak-anak hari ini. Guru tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak hari ini. Guru tidak bisa bertemu dengan anak dan saling berbagi energi positif. Hanya orang tua yang hari ini menjadi garda paling depan dalam proses pembelajaran. Orang tua harus menyiapkan kesabaran yang lebih besar. Orang tua harus menyiapkan berbagai macam sarana prasarana yang lebih baik yang bisa digunakan oleh anak-anaknya. Karena jika itu dilakukan, sebaik apapun guru kita, sebaik apapun sekolah anak kita, itu tidak ada apa-apanya. Bahkan di akhirat nanti, sehebat apapun guru anak kita, sehebat apapun sekolah yang digunakan belajar oleh anak-anak kita, semahal apapun uang yang kita keluarkan untuk menyekolahkan anak kita, yang akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat, kita adalah sebagai orang tuanya. Apa yang sudah kita berikan, lakukan untuk anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang baik. Dan yang terakhir, saatnya orang tua membangun sinergitas yang positif dengan guru. Mereka harus menjadi stakeholder atau rekan bekerja yang saling mendukung. Orang tua itu jangan pernah memerankan peran sebagai oposisi bagi sekolah. Tapi orang tua itu harus menjadi stakeholder, rekan, bekerja sama dengan sekolah. Karena objek pendidikan itu bukan orang lain, tapi anak kita. Dan anak kita itu 70% waktunya dihabiskan di rumah. Di sekolah hanya 30%, kecuali yang boarding school atau full day school. Tapi itu sedikit. Sekolah-sekolah negeri hanya 30% kesempatan guru untuk bertemu dengan anak. Sementara proses belajar itu terjadi 24 jam. Selama anak itu masih membuka matanya, membuka telinganya. Dan waktu mereka 70% habis bersama dengan orang tuanya. Jika orang tua kita, jika kita sebagai orang tua tidak merubah mindset kita tentang bagaimana mendidik anak-anak kita, maka kita sedang menyiapkan anak kita menjadi anak yang masa depannya tidak secerah yang kita harapkan. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya mengambil bagian dalam membentuk anak-anak kita selama proses pembelajaran COVID-19 ini atau pembelajaran jarak jauh, yaitu peran masyarakat. Siapapun kita adalah masyarakat. Kita bagian dari masyarakat. Kita yang hari ini yang di sekolah menjadi guru, ketika di luar itu bagian dari masyarakat. Orang tua yang lagi di rumah masing-masing, ketika mereka keluar rumah menjadi bagian dari masyarakat. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita, ketika kita menjadi bagian dari masyarakat, dan ketika di tempat apapun, dimanapun kita bertemu dengan anak-anak, anak siapa saja, maka saat itu perankan diri kita sebagai pendidik. Jangan berkata-kata yang kasar, jangan tunjukkan sifat yang tidak baik, jangan beri sugesti anak untuk memahami bahwa sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Kita perankan diri kita sebagai tauladan, sebagai qudwah, sebagai contoh yang baik untuk anak siapapun yang ada di sekitar kita. Ketika kita berada di suatu tempat dan ketika saat itu ada anak kecil, ada anak-anak, maka saat itu jagalah perkataan kita, jagalah sikap kita. Itulah mungkin salah satu ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan proses pembelajaran jarak jauh yang kualitasnya lebih baik, walaupun tak akan pernah sebaik proses pembelajaran tatap muka. Saudara-saudara sekalian,
Mari kita bersama-sama menyiapkan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat harus jadi satu ikatan yang kokoh, sinergi, agar menghasilkan proses pembelajaran yang tidak menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.